Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tibalah saatnya kita akan melakukan ibadah Mezbah Keluarga Kamis Putih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami menyediakan liturgi Mezbah Keluarga ini di dalam bentuk PDF. Jika Bapak Ibu Saudara menginginkannya, Bapak Ibu Saudara boleh melihat linknya di dalam description box di bawah ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh mendownloadnya supaya bisa mengikuti ibadah Mezbah Keluarga ini sambil melihat liturgi ibadah yang sudah kami sediakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan memulai ibadah Mezbah Keluarga ini, khususnya untuk Kamis Putih hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami saat ini mau berkumpul bersama-sama dalam momen Kamis Putih ini. Kami mau sama-sama mengenang waktu sebelum Engkau akan dianiaya dan disalibkan. Seperti Engkau membentuk perjamuan terakhir bersama-sama murid-Mu, maka kami juga mau ikut serta berkumpul bersama Engkau. Tuntunlah kami hari ini, supaya kami dapat menikmati persekutuan bersama keluargaku dan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini bukan tahun yang sangat mudah. Banyak permasalahan silih berganti. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, kita sama-sama sadar bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Bersamamu, Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpahkan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpahkan kekuatan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya Bapak Ibu Saudara menjawab pertanyaan yang boleh didiskusikan bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara diperkenankan untuk mempause video ini lalu akan dilanjutkan kembali ketika selesai berdiskusi pertanyaan tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita telah berdiskusi bersama dengan keluarga. Biarlah saat ini ketika kita sudah mendengarkan keluarga, maka kita juga boleh mendengarkan apa isi hati Tuhan kepada setiap kita. Dengarlah, ku mau mendengar. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku dengar suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku dengar suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Bapak Ibu Saudara, hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 17 sampai 25. Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai 25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya. Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makan dengan keluarga adalah hal yang biasa. Tetapi bagaimana jikalau kita makan bersama seseorang yang sangat penting?
yaitu misalnya Presiden Jokowi. Bayangkan jikalau Bapak Joko Widodo mengajak Bapak Ibu Saudara secara pribadi melalui surat bahwa Bapak Ibu Saudara diundang untuk datang ke rumahnya untuk perjamuan makan bersama-sama dengan dia. Wah, bukan hal yang biasa Bapak Saudara, dan Bapak Saudara saya yakin pasti akan bangga. Bapak Saudara pasti akan memberitahukannya kepada semua orang kalau Bapak Saudara itu diajak makan bersama dengan Bapak Jokowi Widodo. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita akan berlaku seperti demikian? Mengapa kita langsung merasa diri kita hebat? Karena Pak Joko Widodo itu adalah Presiden Indonesia, di mana dia adalah orang terhormat di Indonesia. Maka dari itu kita senang sekali gitu ya Bapak Saudara, dan juga mungkin pakaian yang kita pakai kita akan pikirkan dengan matang. Kita tidak akan sembarangan dalam beberapa pakaian, dan juga kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita juga nggak akan datang dengan tangan kosong, kita akan berusaha memberikan sesuatu untuk Pak Jokowi ini. Perasaan seperti ini seharusnya juga dialami oleh para murid. Waktu itu, ketika mereka diajak makan bersama Tuhan Yesus untuk merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Seharusnya mereka pasti merasa terhormat karena Tuhan Yesus adalah guru mereka, dan Tuhan Yesus juga waktu itu sangat terkenal. Tetapi pada hari ini kita akan lebih fokus kepada kasih Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, di mana dia terus memperhatikan muridnya, dan dia juga tetap mengasihi mereka meskipun Tuhan Yesus tahu apa yang akan mereka lakukan. Dari ayat yang ke-21, Tuhan Yesus jelas tahu bahwa ada yang akan mengkhianatinya. Tetapi dia tidak menyingkirkan orang itu, tetapi malah juga mengajak dia makan bersama-sama dengan dia. Ia tetap mengasihi muridnya itu meskipun dia tahu dia akan dikhianati. Dan parahnya, ketika Tuhan Yesus sudah mengasihi dia, tetapi murid ini yang mengkhianati Tuhan Yesus ini, dia malah tidak mengakuinya. Ya, begitulah kasih Tuhan kepada setiap kita. Kasih Tuhan yang tidak memandang kesalahan yang kita lakukan, baik di sebelumnya maupun yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan diri. Apakah kita sudah bersyukur ketika Tuhan tetap menerima kita, meskipun kita melakukan hal yang buruk di matanya? Dan selanjutnya, melakukan hal yang tidak berkenan di hatinya. Itu adalah sikap mengkhianatinya. Apakah kita pernah mengkhianati Tuhan? Mari renungkan bersama-sama. Dan jawablah itu di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, ampuni kami ketika kami melakukan hal yang tak berkenan di hadapan-Mu. Kami berjalan menurut pandangan kami dan seringkali melupakan kehendak-Mu. Tuntunlah kami supaya kami tidak seperti Yudas yang akan mengkhianati, bahkan tidak mau mengakui atas perbuatannya. Biarlah kami menjadi murid-Mu yang setia dan mensyukuri fakta bahwa kami adalah anak-Mu yang Engkau kasihi. Mulai sekarang, kami akan menjadi orang Kristen yang hidup berkenan di hadapan-Mu dan memakai kesempatan hidup kami sebaik-baiknya. Amin. Dia begitu baik bagi kita, maka ucapkan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Mesbah keluarga ibadah Kamis Putih sudah selesai. Bapak Ibu Saudara boleh saling memeluk keluarga dan kuatkan keluarga Anda untuk menjalani kehidupan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.